Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-15. Mawar Merah Menuntut Balas, bagian yang kedua. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang kedua. Bayunata tengah meniti jembatan gantung yang terbuat dari tali-tali besar menuju ke pondok di mana Ratih berada, dijaga oleh dua orang anak buahnya. Pada saat itulah didengarnya lengking jerit yang mengejutkan di malam pekat itu. Dia membalikkan tubuh dan samar-samar di kegelapan malam dilihatnya sesosok tubuh berambut panjang tanpa pakaian melayang jatuh dari pondok di seberang sana. Lama-lama terdengar suara tubuh itu terhampar di tanah lalu sunyi. Di pondok seberang sana, Singgil Murka dan Sawer Tunjung berlarian keluar dan memandang ke bawah. Bayunata berteriak memanggil kedua orang itu. "Apa yang terjadi?" tanya Bayunata, meski dia sudah dapat menduga apa yang barusan terjadi. "Perempuan itu, Bayu, dia bunuh diri," jawab Singgil Murka. "Kalian biarkan dia bunuh diri, ha? Kami tengah bertengkar." Dia tiba-tiba bangkit dari pembaringan dan lari sangat cepat ke pintu. "Kami tidak sempat mencegahnya," jawab Sawer Tunjung. Geraham Bayunata berkeretakan. "Kalian memang kerbau dogo yang tidak tahu diri. Berlalu dari hadapanku," bentak Bayunata. Singgil Murka dan Sawer Tunjung segera meninggalkan tempat itu. Mereka turun ke tanah untuk menyuruh urus mayat Galuh Asih dan juga mayat Warinah yang sebelumnya telah dilemparkan oleh Bayunata. Bila kedua pembantunya itu telah berlalu, Bayunata meneruskan meniti jembatan gantung dari tali menuju ke pondok di hadapannya. "Kalian boleh pergi," kata kepala rampok itu pada dua orang anak buahnya yang mengawal di pintu. Bila Bayunata membuka pintu pondok, maka kelihatanlah gadis itu berdiri di sudut ruangan tengah menangis terseduh-seduh. Pondok itu adalah tempat kediaman Bayunata. Selain paling besar, juga di dalamnya terdapat perabotan-perabotan yang serba mewah. "Hentikan tangismu. Sekarang bukan waktunya lagi untuk menangis terus-terusan," kata Bayunata seraya menutupkan pintu pondok. Di sebuah rak kayu jati diambilnya dua seloki besar. Seloki itu diisinya sampai setengahnya dengan anggur harum. "Minumlah, kau tentu haus," kata si kepala rampok dan mengacungkan seloki yang di tangan kanannya ke muka Ratih. Si gadis memandang seloki itu seketika lalu mengambilnya dan dengan tiba-tiba anggur di dalam seloki disiramkannya ke muka Bayunata. Kepala rampok itu undur beberapa langkah. Dia mengerenyit. Kedua matanya yang tersiram anggur terasa perih. Setelah menggosok-gosok kedua matanya beberapa lama sehingga rasa perihnya hilang, Bayunata duduk ke sebuah kursi. Untuk pertama kalinya dia tidak menjadi beringas marah diperlakukan seperti itu. Dipandangnya Ratih dengan kedua matanya yang merah dan perlahan-lahan diteguknya anggur dalam seloki. "Gadis galak, kau memang pantas jadi istriku. Terangkan siapa kau punya nama." Jawaban dari Ratih adalah bentakan keras. "Keluarkan aku dari sini, keluarkan." Bayunata tertawa perlahan. "Setiap perempuan yang kubawa kemari selalu berteriak minta dikeluarkan, minta dibebaskan. Mereka harus tahu bahwa sekali mereka masuk ke sini tak mungkin keluar, tak mungkin bebas kecuali kalau mereka mencari jalan tol bunuh diri.
dan Bayunata hendak menerangkan tentang kematian Galuh Asih kepada gadis itu. Tetapi maksudnya itu kemudian dibatalkan. Hentikan tangismu, jangan bikin aku muak dan marah. Bayunata berkata bila mana Ratih masih dilihatnya menangis. Sebagai jawaban, Ratih melemparkan seloki di tangan kanannya dan tangan kirinya Bayunata menangkap seloki itu. Ditimang-timangnya benda itu seketika lalu berkata, aku berjanji tidak akan memperlakukan kau seperti perempuan lain sebelumnya. Aku tidak akan menyakitimu. Persetan dengan ucapanmu, tukas Ratih. Keluarkan aku dari sini, juga ibuku. Kembali Bayunata tertawa perlahan. Seloki di kedua tangannya diletakkan di atas sebuah meja kecil lalu melangkah mendekati Ratih. Di lain pihak si gadis cepat-cepat menjauh. Seorang penjahat memang tak dapat dipercaya, tapi kau sekali ini kau mesti percaya dengan ucapanku. Dan Bayunata mendekat lagi. Ratih mundur lagi sampai tubuhnya tertahan oleh pondok. Aku tak akan menyakitimu. Siapa namamu gadis? Ratih memepet ke dinding. Tiba-tiba di sampingnya dilihatnya sebuah jembangan besar dari kuningan. Tapi tanpa pikir panjang lagi disambarnya benda itu dan dilemparkannya ke kepala Bayunata. Melihat sikap Ratih yang keras demikian rupa, meskipun dia telah menghadapinya dengan lembut, kini naiklah darah si kepala rampok. Sekali tinju saja jambangan besar itu hancur berkeping-keping. Tingkahmu tidak ada beda dengan kau punya ibu yang sudah mampus bunuh diri, bentak Bayunata beringas. Ratih kaget bukan main. Apa ibuku bunuh diri? Tanyanya membeliak. Bunuh diri dan mampus, jawab Bayunata, lalu sekali lompat saja kedua tangannya telah mencengkram bahu Ratih. Gadis itu dilemparkannya ke tempat tidur dan ditindihnya sekaligus. Ratih berguling-guling, meronta dan menerjang untuk melepaskan tubuhnya dari rangkulan kepala penjahat itu. Namun ini hanya menghabiskan tenaganya, sementara setiap kesempatan yang ada dipergunakan oleh Bayunata untuk merenggut dan merobek pakaian yang melekat di tubuh sang dara. Hingga dalam waktu yang singkat pakaian yang melekat di tubuh Ratih sudah tak karuan rupa lagi, penuh robek dan terbuka di sana-sini. Satu kali Bayunata berhasil menindih tubuh gadis itu, namun dengan sisa-sisa tenaganya yang ada, Ratih masih sanggup menerjang kaki kanan menghantam perut Bayunata. Kepala rampok itu mengeluh kesakitan. Dijabaknya rambut Ratih, keduanya terguling dan jatuh di lantai pondok. Benturan yang keras pada belakang kepalanya di lantai membuat pemandangan Ratih berkunang-kunang dan tenaganya semakin lemah. Sedang jambakan Bayunata masih lengket di rambutnya dengan keras. Ratih tahu dia tak dapat bertahan lebih lama, mungkin sudah menjadi takdir bahwa dirinya akan ditimpa kecemaran terkutuk begitu rupa. Air mata berderayan meleleh di pipinya. Napas Bayunata menghembus panas di wajahnya. Dirasakannya jari-jari tangan laki-laki itu membuka lilitan kain di tubuhnya. Dirasakannya tangan yang lain dari Bayunata menjalar meremas dadanya. Ratih menangis keras. Usaha terakhir yang bisa dilakukannya ialah merapatkan kedua kakinya sedapat-dapatnya. Dan ini pun gagal karena Bayunata dengan mudah sekali menyibakkan kedua kakinya itu. Tuhan, tolonglah hambamu ini. Ratih memohon jauh di lubuk hatinya. Dan pada saat itu pertolongan Tuhan benar-benar datang. Pintu pondok tanpa suara sedikit pun tiba-tiba terbuka. Juga tanpa suara sosok tubuh bergerak cepat masuk ke dalam. Bayunata merasakan kedua pergelangan kakinya dicengkram, dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, mendadak sontak tubuhnya telah dibantingkan ke lantai pondok.
Bayunata adalah seorang kepala rampok yang berilmu tinggi. Begitu tubuhnya terbanting keras ke lantai, dia sanggup bangun kembali dengan gerakan kilat seraya melepaskan satu tendangan ke arah mana sudut matanya, melihat sosok bayangan putih yang barusan masuk. Yang diserang nyatanya bukan seorang yang berkepandaian rendah pula, karena tendangan kilat Bayunata berhasil dielakkannya dengan geringkan tubuh ke samping. Di lain kejap, kedua orang itu telah berdiri berhadap-hadapan. "Bangsa terendah, siapa kau?" bentak Bayunata. Di hadapannya berdiri seorang pemuda berbadan tegap. Baju putihnya tidak dikancingkan hingga kelihatan dadanya yang lebar bidang. Pemuda ini berdiri bertolak pinggang. Rambutnya yang menjela bahu bergoyang-goyang ditiup angin yang terhembus dari pintu. "Jika saja aku bertindak bukan atas nama orang lain, sudah kupecahkan kepalamu, Bayunata," kata si pemuda. "Kurang ajar, kutekuk batang lehermu, bangsat haram jadah." Bayunata menggembor lalu berkelebat dengan 10 jari tangan terbentang. Inilah gerakan yang dinamakan sepasang lengan baja meminta jiwa. Selain cepat, serangan ini menimbulkan angin di luar biasa derasnya. Pemuda di tengah ruangan cepat-cepat menyingkir sewaktu dilihatnya 10 jari lawan dengan amat cepat menyambar ke batang lehernya. Namun tak terduga begitu dia berhasil mengelak, sepasang lengan lawan laksana palu godam tiba-tiba membabat ke kepala dan pinggang. Si pemuda membuang diri ke samping, tangan kiri menekan lantai sedang kaki kanan berkelebat ke atas menendang ke arah salah satu lengan Bayunata. Ini adalah satu gerakan yang sukar dilakukan, tetapi si pemuda bersikap seolah-olah gerakan itu adalah gerakan main-main. Ini membuat Bayunata penasaran setengah mati. Dia bertekad untuk membunuh pemuda tak dikenal itu. Saat itu juga disambarnya golok besar di kaki tempat tidur. Sesaat kemudian senjata yang beratnya hampir 20 kati itu sudah lenyap menjadi sinar putih yang berkiblat ganas ke arah tubuh pemuda berambut gondrong. Pemuda yang diserang amat terkejut. Belum pernah dia melihat permainan golok yang sedemikian hebat. Selain golok itu besar dan berat serta mendatangkan angin deras, sekali berkiblat senjata ini telah menebar 3 tebasan dan 4 tusukan ke arah 7 bagian tubuh si pemuda. Dalam tempo yang singkat, pemuda itu dibikin sibuk dan terdesak hebat. Golok lawan menyambar berputar menderu-deru beberapa kali, hampir saja membuat dirinya celaka. Ketika dia mempunyai kesempatan, si pemuda menyambar pakaian Bayunata yang tercampak di lantai. Pakaian itu diputar-putarnya dan digunakan untuk menghadapi lawan. Bayunata merasa dianggap enteng, apalagi pakaian yang tadi si pemuda adalah miliknya sendiri. Permainan goloknya diperhebat, namun dia harus berhati-hati karena meskipun cuma sehelai pakaian, namun di tangan si pemuda benda itu berubah menjadi satu senjata yang berbahaya. Golok Bayunata membabat ke dada, membalik memapas ke lambung kiri pemuda berambut gondrong. Di lain pihak, pakaian di tangan si pemuda meluncur berputar-putar menyusup di bawah golok lawan. Lalu sekali benda itu disentakkan, seluruh badan golok tahu-tahu telah terlibat. Bayunata berseru kaget. Cepat-cepat goloknya dibetot, tapi apa yang terjadi ialah senjatanya itu tahu-tahu sudah terlepas dari tangannya. Bayunata berteriak. Dia menerjang ke muka dengan melepaskan satu pukulan sakti. Namun sebelum hal itu sempat dilaksanakannya, si pemuda lebih cepat menghantamkan telapak tangan kanannya ke kening kepala penjahat itu. Tak ampun lagi, Bayunata terpelanting dan jatuh punggung di lantai tak sadarkan diri. Keningnya yang bekas dipukul kelihatan berwarna hitam. Di situ tertera pula 3 barisan angka berwarna putih. Angka 212. "Pergunakanlah seperti tempat tidur untuk menutup pakaianmu," kata pemuda berambut gondrong pada Ratih. Bila si gadis sudah menutupi tubuhnya yang hampir keseluruhannya bertelanjang bulat itu dengan kain,
spray. Maka si pemuda berkata lagi, kita harus meninggalkan tempat ini. Kau mesti membunuh manusia itu saudara, kau harus membunuhnya, kata Ratih. Si pemuda menggeleng, aku dipesan untuk tidak melakukan hal itu. Kelak hari pembalasan akan tiba. Kalau begitu aku sendiri yang akan menabas batang lehernya, kata Ratih. Dia membungkuk mengambil golok besar milik Bayunata. Ketika tangannya bergerak hendak melaksanakan niatnya, si pemuda mencekal lengannya. Belum saatnya, dia harus dibunuh saudari. Kau tak berhak melarangku. Lepaskan tanganku. Si pemuda mengambil golok besar dari tangan Ratih, melemparkannya ke sudut kamar. Mari ikut aku. Tidak, aku tidak percaya padamu. Kau juga manusia jahat. Pergi. Ratih mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, hendak memukul si pemuda. Kau terlalu banyak cerewet. Si pemuda kehilangan kesabarannya. Ditotoknya leher gadis itu dalam keadaan kaku tegang. Ratih kemudian dipanggulnya. Namun begitu dia sampai di ambang pintu, dua orang rampok muncul dengan golok di tangan. Dan tanpa banyak cerita, keduanya terus menyerang si pemuda. Bagus, kalian minta mampus, marilah lebih dekat. Rampok yang pertama berteriak keras, tendangan melanda perutnya, tubuhnya mental keluar pintu. Rampok yang kedua melegak kaget, jika begini naga-naganya, lebih baik dia angkat kaki. Namun sebelum hal itu sempat dilakukannya, rambutnya telah kena dijambak. Di lain detik terdengar kepalanya diadu dengan dinding pintu pondok yang keras. Rampok itu melosoh di jembatan gantung tanpa nyawa. Si pemuda dan Ratih sesaat kemudian telah lenyap dari tempat itu. Bukit itu berbentuk bulat. Tepat di pertengahannya terdapat tanah yang muncung ke atas, juga berbentuk bulat. Karena bentuknya yang demikian itulah bukit tersebut kemudian dinamakan Bukit Gong. Pada tanah yang muncung di pertengahan puncak Bukit Gong berdirilah sebuah bangunan kayu jati berukir-ukir amat bagus. Siapakah yang diam di tempat itu? Sebelum kita mencari tahu siapa pemilik atau siapa penghuni pondok tersebut, marilah kita ikuti perjalanan Ratih, gadis yang telah dibawa oleh pemuda berambut gondrong dari hutan Bludak yang menjadi sarang rampok Bayunata. Sewaktu fajar menyingsing di timur, kedua orang itu berada di sebuah anak sungai berair jernih. Si pemuda menurunkan gadis yang dipanggulnya dan menyandarkan di sebuah batu besar di tebing sungai. Begitu totokannya dilepaskan, Ratih berkata dengan keras, aku tidak sudi ikut dengan kau. Oh, si pemuda menggaruk kepala. Jadi kepingin ku bawa kembali ke hutan Bludak? Aku tidak percaya padamu. Kau harus antarkan aku kembali ke kampungku. Si pemuda tertawa perlahan. Kalau kau mau kembali, pergilah sendiri. Aku hanya dipesan untuk menyelamatkanmu, lain tidak. Siapa yang memesan? Seorang kakek-kakek, adikmu berada di tempatnya. Kau berdosa, kau hendak menjebakku, kata Ratih masih tak percaya. Tidak disangka gadis cantik macam itu punya hati curiga setengah mati. Aku tidak pernah percaya pada laki-laki, apalagi laki-laki dari dunia persilatan. Kelak kau bakal kawin dengan laki-laki, bukan dengan perempuan. Merahlah paras Ratih mendengar ucapan itu. Si pemuda yang bukan lain adalah Wiro Sableng, si pendekar kapak maut Naga Geni 212 berdiri. Aku akan mandi di tepian sebelah sana, katanya pada Ratih. Jika kau hendak melarikan diri, silahkan. Ratih tetap duduk tak bergerak di tempatnya. Diperhatikannya, Wiro Sableng melangkah sepanjang tepi sungai dan menghilang di balik rerumpunan pohon-pohon bambu. Walau bagaimanapun hatinya masih diselimuti kebimbangan. Pemuda itu telah menyelamatkan dari tangan kepala rampok Bayunata di hutan Bludak. Dia tak kenal siapa pemuda itu adanya. Seorang kakek-kakek memesannya untuk menyelamatkan dirinya. Dan si pemuda menerangkan bahwa adiknya ada bersama si kakek.
Siapakah gerangan adanya si kakek dan kemana dia hendak dibawa? Dia tak bisa mempercayai pemuda itu begitu saja. Ratih mendengar suara orang terjun ke dalam sungai. Dia menghela napas dalam. Ketika dia hendak berdiri, barulah disadarinya bahwa saat itu tubuhnya hanya terbungkus dengan sehelai spray. Bagaimana mungkin dia akan melarikan diri dalam keadaan begitu rupa? Dengan mengomel dalam hati, dia duduk di tempat semula. Tak ada jalan lain daripada menunggu kembalinya si pemuda dan pasrah kemana dirinya akan dibawa. Mudah-mudahan saja pemuda berambut gondrong itu bukan manusia jahat seperti yang dicurigainya. Tengah dia melamuni nasib dirinya, Ratih melihat semak-semak di depannya terseruak. Di lain saat dari seruakan semak belukar itu muncullah seorang pemuda. Pemuda ini bertampang cakap, tapi gerak-geriknya menyatakan dia bukan seseorang yang berotak sehat. Baju dan celana yang dipakainya terbalik. Kaki kanan dibungkus dengan kain hitam yang berbentuk kasut. Dia berdiri dengan kedua tangan diletakkan di atas kepala, memandang pada Ratih. Tersenyum dan mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali, lalu tertawa lebar-lebar. Inilah, katanya sambil mengusap-usap mukanya. Inilah gadis yang kucari-cari. Amboi cantiknya, aku telah bersumpah hanya akan kawin dengan gadis yang berpakaian aneh. Hari ini aku telah menemuinya. Amboi, aku akan kawin, asyik. Pada mulanya Ratih merasa takut terhadap pemuda itu. Tapi melihat sikapnya yang aneh serta edan itu, hatinya jadi geli dan pura-pura marah dan membentak. Setan gila dari mana ini muncul pagi-pagi buta? Amboi, suaramu merdu amat. Pemuda itu menyahut. Tapi dengar dulu keteranganku. Aku memang gila, otak miring, sedeng sinting keblinger. Tapi aku bukan setan, bukan jin, bukan pula dedemit, juga bukan iblis. Aku manusia, sama dengan kau. Bedanya kau perempuan dan aku laki-laki. Bedanya kau berotak sehat, aku gila. Nah, kau mengerti. Mau tak mau Ratih tertawa mendengar ucapan pemuda itu. Aku mengerti, katanya, dan si pemuda tertawa senang. Bagus, memang calon istri harus mengerti sifat suaminya. Amboi calon istri. Pemuda, kau boleh bicara lucu, tapi jangan melantur. Siapa bilang aku calon istrimu? Siapa sudi jadi istri orang gila macammu? Amboi, aku yang bilang kau adalah calon istriku. Aku yang bilang. Sudi atau tidak itu urusan nanti. Kau mengerti? Tidak. Kali ini aku tak mau mengerti. Kau harus mengerti. Tidak. Harus tidak. Kalau begitu kau juga gila sepertiku, kata pemuda itu lalu tertawa panjang-panjang. Berlalulah dari hadapanku. Lama-lama aku jadi muak melihatmu, kata Ratih pura-pura marah. Soal muak atau tidak tak usah diperbincangkan. Sekarang aku terangkan satu hal lagi. Tadi kau bilang aku setan gila yang muncul pagi-pagi buta. Dengar dulu, dengar. Aku akan terangkan. Pagi adalah nama waktu. Pagi ya pagi, bukan siang, bukan malam. Pagi nama waktu, bukan binatang, bukan manusia, bukan makhluk hidup. Jadi pagi itu tak mungkin punya mata, apalagi kalau matanya buta. Pagi buta, lucu sekali. Memangnya ada pagi yang tidak buta? Pagi ya pagi, kau mengerti? Kembali Ratih tertawa mendengar kata-kata pemuda sinting itu. Amboi, kau tertawa, kau tambah cantik kalau tertawa. Kedua pipimu jadi merah dan betapa nikmatnya kalau hidupku ku benamkan di kedua belah pipimu itu. Amboi, kalau tadi dia tertawa, tapi kini mendengar ucapan si gadis, kembali Ratih menjadi marah. Lancang amat mulutmu, dasar manusia tidak berotak, bicaranya kurang ajar.
Kalau aku berotak sehat, masakan aku bicara begitu? Jawab si pemuda. Dia melangkah maju. Jangan mendekat, sentak Ratih. Tidak boleh. Pergilah. Aku akan pergi, tapi kau mesti ikut bersamaku. Siapa yang sudi ikut bersama kau? Orang gila. Orang gila tidak selamanya jahat. Ayo kau ikut aku. Kau harus bertemu ayah. Beliau pasti gembira melihat calon menantunya yang begini cantik, montok, dan pergi, bentak Ratih. Jangan bikin aku marah. Kalau kau tidak pergi, jangan menyesal. Kalau apa? Tanya si pemuda. Nanti ku tampar mulutmu. Si pemuda tertawa, lalu setengah berlari dia datang ke hadapan Ratih dan mengulurkan kepalanya. Kau mau tampar aku? Nah, tamparlah, kata pemuda berotak miring itu. Plak! Karena kesal hatinya, Ratih betul-betul menampar muka pemuda itu dengan keras. Demikian kerasnya hingga salah satu sudut bibirnya menjadi pecah dan berdarah. Melihat ini, Ratih merasa menyesal dan kasihan. Tetapi sebaliknya si pemuda malah tertawa dan jingkrak-jingkrakan macam anak kecil. Sedap sekali tamparanmu, gadis manis. Betul-betul sedap. Kelak jika kita dikawinkan, aku akan minta agar ditampari sampai 1000 kali olehmu sebagai mas kawinnya. Amboi, mas kawin. Lagi-lagi Ratih terpaksa geli melihat tingkah laku dan ucapan pemuda itu. Nah, sekarang kau tertawa lagi. Berarti kau tidak betul-betul marah terhadapku. Berarti kau sebetulnya kepingin juga ikut bersamaku, bukan begitu? Cis, jangan bicara ngelantur, tukas Ratih dengan mencibirkan bibir. Cibiran bibir itu membuat si pemuda tertawa membahak. Kau lucu, tapi sebelum hari bertambah siang, sebaiknya kau ikut saat ini juga denganku. Habis berkata begitu, si pemuda lantas meraih pinggang Ratih dan memanggul gadis itu di bahu kirinya. Ratih hendak menjerit memanggil Wiro, namun satu tekanan halus pada punggungnya membuat dia mendadak sontak, tak bisa mengeluarkan suara barang sedikit pun. Si pemuda ternyata telah menotok jalan suaranya dengan cara yang teramat lihai karena tak dapat berteriak. Sebagai gantinya, Ratih mempergunakan kedua tangannya untuk memukul punggung pemuda itu bertubi-tubi sepanjang jalan. Pukullah terus, pukullah. Enak sekali rasanya, seperti dipijat-pijat, kata si pemuda seraya lari dan tertawa-tawa. Lambat laun Ratih menjadi letih sendiri dan sakit kedua tangannya. Si pemuda membawanya berlari laksana angin dan sambil tiada hentinya tertawa. Kau mau bawa aku kemana? Tanya Ratih. Aku sudah bilang tadi kau harus ketemu dengan ayahku. Ratih menggigit bibir. Kalau anaknya gila begini macam, tentu bapaknya 7 kali lebih gila dari dia. Begitu si gadis memikir, dan nasib apa pula yang bakal menimpa dirinya kelak. Diam-diam dia teringat pada Wiro Sableng. Akhirnya gadis ini merapkan mata dan pasrahkan diri pada ketentuan yang sudah ditakdirkan Tuhan. Ketika Ratih membuka kedua matanya, ternyata dia sudah berada dalam hutan. Dan si pemuda masih terus berlari dengan cepat di sela-sela pohon-pohon yang tumbuh rapat. Bahkan kadang-kadang dia melompati semak belukar yang tinggi. Dan beberapa kali pemuda itu melompat dari satu cabang pohon ke cabang lainnya, membuat Ratih merasa gamang dan memejamkan matanya kembali. Nah, kita sudah sampai, terdengar si pemuda berkata. Ratih membuka kedua matanya. Di hadapannya tampak sebuah gubuk gajang beratap rumbia. Ayah, lihat apa yang kubawa ini, si pemuda berseru. Lalu pintu gubuk yang tertutup langsung dirablak hingga menimbulkan suara berisik. Seorang laki-laki berungu
berumur setengah abad yang berada di dalam pondok dan tengah menimang-nimang seuntai tasbih jadi terkejut. "Ranata, apa-apaan kau ini?" bertanya laki-laki itu dengan suara lantang. Matanya membesar sedang kulit keningnya mengerenyit. "Lihat apa yang kubawa ini, ayah," kata si pemuda yang ternyata bernama Ranata. Lalu Ratih diturunkannya dari bahunya dan didudukannya di atas tikar di hadapan ayahnya. Sang ayah bertambah heran begitu pakaian yang menutupi tubuh Ratih yang bukan lain hanya sehelai kain spray. Dia berpaling pada anaknya dan bertanya, "Siapa gadis ini?" "Calon istriku, calon menantumu," jawab Ranata. Lalu dia tertawa gelak-gelak dan memutari Ratih. Sang ayah geleng-gelengkan kepala. Sementara itu Ratih memandang berkeliling. Dari luar gubuk itu buruk dan kecil serta kotor. Tapi bila sudah berada di dalam ternyata besar dan bagus serta amat bersih. "Kau ada-ada saja, Rana. Kau hanya membuat susah orang tua. Gadis siapa pula yang kau culik ini?" "Amboy, aku sama sekali tidak menculiknya. Pada dasarnya dia sendiri yang mau ikut aku. Silahkan tanya kalau ayah tidak percaya." "Betul?" tanya si ayah seraya memandang pada Ratih. Ratih tak menjawab. "Astaga, aku lupa membuka totokannya," kata Ranata. Lalu dijentikannya satu jarinya. Setiup angin halus menyambar ke punggung Ratih dan lenyaplah totokan yang membuatnya tak bisa bersuara. "Betul, kau sendiri yang bersedia ikut ke sini bersama anakku." "Dia berdusta," jawab Ratih. "Saya dipaksanya." Sang ayah menarik napas dalam dan mendelikan matanya pada anaknya. "Dia yang dusta, ayah. Dusta pada dirinya sendiri," Ranata berkata. "Buktinya kalau dia tak sudi dibawa kemari. Detik dia masuk di gubuk, kita pasti dia angkat kaki melarikan diri. Dan itu tidak dilakukannya." Merahlah paras Ratih. Ranata tertawa gelak-gelak sedang ayahnya kembali geleng-gelengkan kepala. "Siapa namamu, anak? Bagaimana kau bisa sampai dibawa kemari? Dan kenapa kau berpakaian aneh begini macam?" tanya laki-laki itu. Semula Ratih menduga kalau si anak gila tentu ayahnya 7 kali lebih gila. Tetapi nyatanya laki-laki itu amat baik dan bertanya dengan lemah lembut. Ini membuat Ratih bersedia membuka mulut memberikan jawaban. "Nama saya Ratih, Pak. Saya berada di tepi sungai tengah menunggu kawan yang mandi sewaktu anak Bapak datang." Lalu Ratih menceritakan sampai dia pada akhirnya diboyong oleh Ranata ke gubuk itu. "Kau bikin aku susah, Ranata. Kawan gadis ini pasti akan datang kemari dan marah padamu," kata sang ayah pula. "Itu memang sudah sewajarnya dia berlaku begitu," menyahut Ranata dengan nada keren. "Tapi ayah jangan lupa akan sumpahku tempo hari, yaitu bahwa aku hanya akan kawin dengan gadis yang berpakaian aneh. Dia kutemui di tepi sungai, tubuhnya terbungkus alas tempat tidur. Masakan aku akan melupakan sumpahku begitu saja?" Si ayah lagi-lagi menarik napas panjang. Soalnya sekarang ayah harus setuju menerimanya jadi menantu. Harus setuju mengawinkan aku dengan dia. Sang ayah tertawa rawan. "Anak orang kau larikan, lalu meminta aku mengawinkanmu dengan dia. Otakmu memang miring, tapi jangan suruh aku ikut-ikutan miring. Soal kawin bukan soal mainan. Aku harus berkenalan dulu dengan orang tua gadis ini dan melamarnya secara baik-baik. Ranata, kau harus tahu diri, nak. Harus ingat manusia macam apa kau adanya. Jangan bikin malu orang tuamu yang sudah hampir masuk ke liang kubur ini." Butiran-butiran air mata meleleh jatuh ke pipi laki-laki itu, membuat Ratih merasa terharu dan ditundukkannya kepalanya. Ketika dia coba mengangkat kepala, dilihatnya Ranata duduk di ambang pintu, memandang keluar dengan mata berkaca-kaca.
Jika kita melamar secara baik-baik, kukira tak seorang pun yang bakal mau menerima diriku jadi suami. Tak seorang pun mau mengambil aku jadi menantu. Air mata berderean di pipi Ranata. Keharuan semakin mendalam di hati Ratih. Siapakah ayah dan anak ini sebenarnya? Ratih memperhatikan lagi paras Ranata. Pemuda ini berwajah cakap, cuman sayang pikirannya kurang sehat. Tak terasa tetesan-tetesan air mata pun jatuh berderai di pipi si gadis. Amboy, kenapa kau menangis? Ranata bertanya tiba-tiba seraya berdiri. Ratih menangis bukan karena haru terhadap dua beranak itu, tetapi karena ingat akan kematian ayahnya dan ibunya yang bunuh diri, serta adiknya yang sampai saat ini tak tahu entah berada di mana. Ratih, kau boleh meninggalkan tempat ini, berjalan ke arah matahari terbit, dan kau akan keluar dari hutan ini tanpa kesukaran. Harap maafkan segala perbuatan anakku. Tapi ayah, Ranata maju ke muka. Ranata, desis si ayah dengan memandang tajam pada anaknya. Pandangan mata itu penuh wibawa. Kataku, jangan bikin aku susah. Gadis ini bukan jodohmu. Kelak kau bakal dapat yang lebih cocok dengan dirimu. Kalau begitu, Ranata sesenggukan. Lebih baik kau bunuhlah aku, ayah. Ranata lalu lari ke dalam kamar. Ketika keluar, dia membawa sebilah pedang. Sinar terang berwarna kuning memancar sewaktu pedang itu dicabutnya dari sarungnya. Dia bersujud di depan ayahnya dan berkata, Bunuhlah aku, ayah. Lebih baik mati daripada kehilangan gadis itu. Amboy. Dengan air mata berlinang, sang ayah mengambil pedang dan memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Senjata mustika jangan dibuat main, anakku, dan jangan bicara segala hal kematian. Ranata menggerung lalu menubruk ayahnya. Kedua beranak itu menangis saling berangkulan. Air mata runtuh ke pipi Ratih. Sepeminuman teh lewat, suasana sepi. Suasana sunyi. Ratih memandang pada kedua beranak yang kini duduk berhadapan dengan menundukkan kepala. Ayah Ranata mengangkat kepalanya sedikit. Ratih, kau tunggu apa lagi? Pergilah. Untuk beberapa lamanya gadis itu masih duduk berdiam diri di tempatnya. Bapak, Ratih berkata tiba-tiba, aku sendiri sebenarnya yatim piatu. Kampung halamanku mustah dibakar orang-orang jahat. Memang ada seorang adikku, tapi entah di mana sekarang. Hidupku tak ubah sebatang kara. Luntang lantung di bawah nasib, aku hibah melihat keadaanmu di sini. Jika boleh, biarlah aku tinggal untuk sementara di sini guna merawatmu sebisanya. Berubahlah paras ayah Ranata. Si pemuda sendiri tiba-tiba melompat berteriak keras, berjingkrak-jingkrak dan tertawa gembira. Anak, apakah kau tidak akan menyesal mengambil keputusan begitu rupa? Tanya ayah Ranata. Ratih menggeleng dan Ranata tertawa lagi lebih gembira. Pada saat itu di ambang pintu muncullah sesosok tubuh. Maaf kalau kedatanganku ini mengganggu kegembiraan orang-orang di sini. Orang yang baru datang berkata, semua orang berpaling. Wiro, seru Ratih begitu dia melihat dan mengenali orang yang masuk. Siapa dia? Tanya Ranata, dan pada parasnya jelas kelihatan rasa cemburu. Ayah pemuda berotak miring ini diam-diam meneliti pendekar 212 Wiro Sableng dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kawanku yang sebelumnya telah kuceritakan, sahut Ratih. Wiro memandang pada orang tua yang duduk di hadapannya. Untuk seketika pandangan mereka saling bentrokan, masing-masing merasakan getaran-getaran tertentu dan sama-sama menyadari bahwa orang yang di hadapan mereka bukan orang sembarangan. Orang muda, silahkan duduk, kata ayah Ranata. Terima kasih, sahut Wiro.
Dia menjura memberi hormat tetapi tidak duduk. Ratih, bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Aku yang membawanya. Aku, Ranata yang menjawab. Wiro mengawasi pemuda ini sesaat. Agaknya ada yang tidak beres dengan manusia yang satu ini. Wiro berpikir. Aku telah memutuskan untuk tinggal di sini, Wiro, berkata Ratih. Pendekar 212 Wiro Sableng terkejut. Kau memutuskan untuk tinggal di sini? Tanya Wiro. Ini adalah aneh. Amboy, ini tidak aneh. Dia senang padaku, suka dan kasihan pada ayahku, dan bersedia tinggal di sini. Bukan aneh, bukan aneh. Wiro tidak pedulikan ucapan Ranata meskipun hatinya geli melihat tingkah pemuda sinting itu. Bagiku adalah tetap satu keanehan, kata Wiro sambil memandang pada orang tua di hadapannya. Aku sedang mandi di sungai, tahu-tahu gadis ini lenyap dan kutemui berada di sini, dan tahu-tahu dia memutuskan untuk tinggal di sini. Padahal antara kalian sebelumnya tak saling kenal. Bukankah itu aneh kalau tidak ada apa-apanya? Si orang tua tertawa kecil, sedang Ranata terus-terusan membantah bahwa itu tidak aneh. Mungkin aneh, mungkin juga tidak, orang muda. Ranata memotong ucapan ayahnya. Tuhan sudah menakdirkan bahwa dia akan tinggal di sini. Tuhan, aku sudah katakan, Wiro, aku tinggal di sini atas kehendakku sendiri. Dan jangan paksa dia untuk membatalkan niatnya itu. Dia calon istriku. Amboy, calon istriku. Kau dengar, sobat berambut gondrong? Ujar Ranata pula menyambung ucapan Ratih, dan sambil bicara itu wajahnya didekatkannya ke muka Wiro. Paras Ratih kelihatan merah jengah, sedang Wiro Sableng kernyitkan kening. Sambil garuk-garuk kepala, dia memandang ganti berganti pada ketiga orang di hadapannya, dan akhirnya pendekar ini tertawa terbahak-bahak. Orang tua, betulkah kiranya ucapan anakmu ini? Jangan pedulikan ucapannya, kau tentu maklum keadaan dirinya. Wiro tersenyum dan anggukkan kepala. Nah, sekarang kuharap kau tinggalkan gubuk ini. Calon istriku perlu istirahat, kata Ranata. Tangannya ditudingkan ke pintu, tapi Wiro tak bergerak dari tempatnya. Orang tua, apapun yang terjadi di sini itu bukan urusanku, tetapi aku telah mendapat satu tugas untuk membawa gadis ini ke satu tempat. Begitu, siapa yang memberi tugas dan kemana kau akan bawa gadis ini? Itu tak bisa kuterangkan, jawab Wiro. Aku yakin manusia gondrong ini bicara dusta, Ranata berkata sambil bernolak pinggang. Wiro ganda tertawa mendengar ucapan itu. Sobat, kuharap kau bisa mengunci mulutmu sebentar. Aku bicara dengan ayahmu, bukan dengan kau. Bah, Ranata tertawa gelak-gelak. Kau suruh aku mengunci mulut. Memangnya mulutku ini pintu yang bisa dikunci, bisa diselot. Bah, tampangmu cukup keren, sobat, tapi siapa nyana otakmu tidak lebih lumayan dariku. Dan kembali Ranata tertawa gelak-gelak. Wiro penasaran dan menggerendeng dalam hati. Ratih, berdirilah, kau mesti ikut denganku. Jangan paksa calon istriku. Ranata membentak marah. Dia melangkah ke hadapan Wiro dan berkacak pinggang. Sementara itu ayah Ranata berkata pula, kau tak bisa memaksanya, pemuda. Kau tak punya hak untuk memaksanya. Aku memang tidak, tetapi tugasku mempunyai 1000 macam hak untuk melakukan apa saja untuk kebaikan gadis ini. Tinggal di sini sudah merupakan satu kebaikan baginya. Begitu, jadi kau juga telah menganggapnya sebagai calon menantumu. Kurasa orang tua semacammu mempunyai pikiran yang jernih dan memegang tata cara berhadapan. Gadis ini bukan seekor burung yang ditangkap di tengah rimba, lalu dikawinkan dengan burung yang sudah ada dalam kurungan. Merahlah parah si orang tua mendengar ucapan itu, namun di bibirnya tetap tersungging seulas senyuman.
Sebaliknya Ranata marah bukan main, tinju kanannya diayunkan ke muka Wiro. "Ranata, tahan!" seru sang ayah. "Biar ku beri hajaran manusia bermulut lancang ini ayah, agar dia tahu rasa." Ranata mundur. Dari mulutnya keluar ucapan-ucapan gusar. "Sekarang begini saja orang muda," berkata si orang tua. "Kita buat perjanjian. Kau hadapi anakku dalam 3 jurus. Jika kau berhasil mengalahkannya, gadis itu boleh kau bawa. Sebaliknya, jika kau yang kalah, Ratih tetap di sini dan kau mesti berlalu dari kubuku. Bagaimana?" "Itu perjanjian yang cukup baik, tapi aku datang kemari bukan untuk membuat segala macam perjanjian." Ranata tertawa bergelak. "Nyata sekali kepengecutanmu, manusia rambut gondrong," kata Ranata pula. Wiro pencongkan hidungnya. "Jika kau hendak main-main, nantilah aku carikan seorang kawan yang kira-kira cocok menjadi lawanmu," kata pendekar 212 pula. "Jangan sembunyikan kepengecutanmu dengan ejekan," kata Ranata tandas disertai dengan dengusan. Pendekar 212 Wiro Sableng jadi terbakar dadanya. 2 kali dikatakan pengecut sudah sangat keterlaluan. Dia menuding ke pintu. "Aku tunggu kau di luar." Ranata tertawa. "Kenapa mesti di luar? Ruangan ini cukup besar dan amboi. Biarlah calon istriku menyaksikan sendiri bagaimana hebatnya ilmu silatku. Di samping itu, ayahku akan menjadi saksi bahwa dalam pertempuran nanti kau tak akan melakukan kecurangan. Nah, kau sudah siap, rambut gondrong?" "Silahkan mulai," kata Wiro. "Amboi, tamulah yang lebih dulu," sahut Ranata pula. Wiro meneliti sikap pemuda itu. Dia sama sekali tidak memasang kuda-kuda dan sikapnya acuh tak acuh. "Kau sudah siap?" "Aku sudah siap dari kemarin, sobat," kata Ranata dengan senyum sinis. "Kalau begitu perhatikan kepalamu," seru Wiro. Didahului dengan suitan nyaring, tubuhnya berkelebat. Tangan kanannya terpentang lurus ke depan, lalu cepat kilat membabat ke arah kepala Ranata. Inilah gerakan yang dinamakan pecut sakti menabas tubuh. Hahaha. "Kalau cuma serangan macam ini, tutup mata pun aku sanggup mengelakkannya," teriak Ranata, dan sekali dia bergerak, tubuhnya berkelebat lenyap dan tahu-tahu sesaput angin menggeruk ke kepala Wiro Sableng. Pendekar 212 terkejut sekali melihat cara mengelak lawan. Tadinya dia hendak susul dengan satu serangan lain, namun lagi-lagi dia dikejutkan oleh serangan balasan yang dilancarkan secara aneh, bahkan hampir saja satu jolosan melabrak dadanya. "Sekarang jurus kedua," terdengar ayah Ranata berkata. Jurus yang kedua ini Wiro membuat serangan dengan gerakan membuka jendela memanah rembulan. Lengan kiri laksana tongkat baja memukul melintang dari atas ke bawah, sedang tangan kanan mengirimkan satu jotosan kilat ke tenggorokan lawan. Diserang hebat begitu rupa, kembali Ranata keluarkan suara tertawa mengejek. Tubuhnya lenyap lagi dari pemandangan. Di lain detik, Wiro melihat satu tendangan sudah meluncur deras ke arah kepalanya, sedang 2 serangannya tadi secara aneh entah bagaimana bisa diarahkan dengan mudah oleh si pemuda sinting itu. Sebelum kakinya menjejak tanah, yang berarti berakhirnya jurus kedua, Wiro membentak garang. Sekaligus kedua tangannya dihantamkan ke depan mengirimkan serangan. Kipas sakti terbuka. Di hadapannya Ranata mengembangkan kedua tangannya laksana mau terbang. Lalu dengan sangat tiba-tiba sekali, kedua lengan itu menusuk ke bawah. Wiro sadar, sekalipun serangannya bisa menghantam muka lawan, namun serangan selusupan dari Ranata tak mungkin pula dihindarkannya. Pendekar 212 melompat dalam gerakan gunung meletus, batu melesat keluar. Sekarang jurus terakhir, ayah Ranata memberitahu. Dan ini adalah jurus kekalahanmu, manusia gondrong, seru Ranata. Tubuhnya
merunduk, kepalanya diluruskan demikian rupa, seperti hendak dipakai melabrak perut Wiro. Tentu saja ini sasaran yang empuk bagi pendekar 212. Lutut kanannya diangkat sedang dari tangan kanan kiri menderu. Tak dapat tidak salah, satu dari dua serangannya itu pasti akan mengenai sasaran. Namun untuk kesekian kalinya Wiro dibikin terkejut dan kecewa. Lawannya setengah jalan bergerak ke samping. Dalam satu gerakan tahu-tahu jari-jari tangan kiri sudah mencengkram ujung pakaian Wiro. Celaka, keluh Wiro. Segera pendekar 212 keluarkan gerakan orang gila melenggang ke awan untuk melepaskan diri, tapi terlambat. Bret, pakaiannya robek. Buk, satu templak menghantam bahunya sebelah kanan. Wiro menggigit bibir menahan sakit. Dengan penasaran dia hendak menggempur lawan dengan jurus mentepuk gunung memukul bukit. Tetapi justru pada saat itu si orang tua berseru memberitahu bahwa waktu 3 jurus telah berlalu dan berarti berakhirnya perkelahian. Mau tak mau, meskipun gelora amarah menyesakan dadanya, pendekar 212 terpaksa menghentikan gerakannya. Amboy, kau kalah rambut gondrong, kata Ranata dengan tertawa dan menari-nari. Ya, aku mau kalah, sahut Wiro. Betapa perihnya mengeluarkan ucapan itu, betapa sakitnya menelan kekalahan. Namun itu adalah satu kenyataan pahit yang harus diteguknya. Dan dengan demikian, kata Ranata pula, Ratih tetap tinggal di sini. Kau silahkan angkat kaki. Mulut pendekar 212 Wiro Sableng komat kamit. Tanpa tunggu lebih lama, dia segera memutar tubuh. Tunggu dulu orang muda, terdengar ayah Ranata berkata. Mungkin ada sesuatu yang bakal kau ucapkan. Ya, memang ada, sahut Wiro tanpa berpaling. Katakanlah. Mudah-mudahan kau lekas dapat cucu. Pada si orang tua kontan menjadi merah. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Wiro Sableng sudah lenyap dari pintu, sedang Ranata tertawa gelak-gelak. Cucu, amboy, dapat cucu. Siapa sesungguhnya orang tua ini? Mengapa memiliki seorang putra yang berotak sinting seperti Ranata itu? Kita kembali pada masa sekitar 8 tahun yang silam, waktu kerajaan Pajajaran berada dalam masa kejayaannya. Sewaktu Kesultanan Banten masih belum berdiri, di antara sekian banyak para menteri istana yang menjadi pembantu Prabu Pajajaran, seorang di antaranya ialah Citrakarsa, ayah Ranata. Citrakarsa terkenal sebagai menteri yang baik, penuh tanggung jawab serta jujur. Di samping itu, dia juga memiliki kepandaian silat yang tinggi. Ketika Mahapati Pajajaran meninggal dunia, Sang Prabu memutuskan untuk mengangkat Citrakarsa sebagai penggantinya. Namun sebelum pengangkatan dilaksanakan, terjadilah satu peristiwa hebat menimpa calon Mahapati itu dan keluarganya. Kedudukan Mahapati Pajajaran sesungguhnya sudah sejak lama menjadi incaran seorang menteri yang berhati jahat culas. Sewaktu didengarnya bahwa Citrakarsa hendak diangkat menjadi Mahapati Pajajaran, maka disiapkannya satu rencana busuk. Suatu hari diundangnya Citrakarsa bersama istri dan anaknya, yaitu Ranata, ke satu perjamuan. Makanan dan minuman yang diberikan kepada ketiga orang itu diam-diam dimasukkannya racun yang bisa membuat seorang jatuh menderita penyakit gila yang hebat. Begitulah sesudah pulang dari perjamuan, Citrakarsa merasakan kepalanya amat pening. Dunia ini tampak gelap dan tak karuan. Hal yang sama juga dialami oleh istri dan anaknya. Satu hari kemudian, ketiga beranak itu telah berubah ingatannya. Kota Raja Pajajaran menjadi heboh sewaktu Citrakarsa dan anak istrinya
berlari-lari sepanjang jalan dalam keadaan setengah telanjang. Apa yang terjadi atas diri menterinya itu disampaikan kepada sang Prabu. Tabib-tabib pandai itu didatangkan guna mengobati penyakit Citrakarsa, tapi tiada gunanya. Malah seminggu kemudian istri Citrakarsa menemui kematian, mati bunuh diri dengan sebilah keris yang ditusukannya sendiri ke tenggorokannya. Citrakarsa dan Ranata kemudian melarikan diri ke dalam hutan. 1 tahun kemudian penyakit yang diderita Citrakarsa mulai sembuh. Ini disebabkan karena dia mempunyai ilmu yang tinggi dan kekuatan batin yang besar. Setelah menjalankan semedi hampir selama 70 hari tanpa makan dan cuma minum sedikit, akhirnya Citrakarsa sehat seperti semula. Hanya badannya saja kini yang kurus kering, tinggal kulit pembalut tulang. Beberapa bulan kemudian, meskipun keadaan kesehatannya sudah pulih seperti sedia kala, tetapi Citrakarsa tidak mau kembali ke kota raja. Dia merasa malu untuk kembali dan berusaha menekan dendam kesumatnya terhadap Sutawija, yaitu menteri yang telah mencelakakannya. Di samping itu, putra tunggalnya Ranata sampai saat ini belum berhasil disembuhkan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Citrakarsa, namun tetap saja Ranata menderita penyakit jiwa. Dalam keputusasaan untuk menyembuhkan penyakit putranya, akhirnya Citrakarsa menciptakan sebuah ilmu silat aneh yang khusus diajarkannya kepada Ranata. Meski otaknya tidak sehat, namun pada dasarnya Ranata adalah seorang yang cerdas. Ilmu silat yang diajarkan ayahnya berhasil dikuasainya secara sempurna dalam tempo hanya 3 tahun. Masa beberapa tahun kemudian dipergunakan untuk memperdalam ilmu batin, terutama ilmu tenaga dalam, di samping ilmu meringankan tubuh. Adapun ilmu silat yang diciptakan Citrakarsa berbeda dan terbalik 180 derajat dari ilmu silat yang ada di rimba persilatan pada masa itu. Gerakan-gerakan dan jurus-jurus yang dimainkan serba aneh dan terbalik. Itulah yang membuat hebatnya ilmu silat yang dimiliki Ranata, sehingga pendekar 212 Wiro Sableng sanggup dipecundanginya hanya dalam tempo 3 jurus. Matahari bersinar panas membakar kulit sewaktu Wiro keluar dari hutan itu. Dengan mempergunakan ilmu larinya yang hebat, pemuda ini laksana terbang menuju ke utara. Pada raut wajahnya jelas kelihatan bayangan ketegangan dan rasa penasaran yang mendalam. Dalam berlari saat itu, ingatannya masih tertuju pada pertempuran yang telah dilakukannya dengan pemuda gila bersama Ranata. Bertahun-tahun turun gunung, bertahun-tahun malang melintang di dunia persilatan. Belasan macam musuh dan permainan silat yang telah dihadapinya. Namun baru hari ini dia dikalahkan cuma dalam 3 jurus. 3 jurus betul-betul edan, kata Wiro dalam hati. Ilmu silat apakah yang dimiliki pemuda itu hingga aku demikian tololnya menerima kekalahan. Gila. Sambil lari, Wiro terus mengingat terus. Jurus pertama perkelahian dia telah membuka dengan gerakan pecut sakti menabas tubuh. Ranata dilihatnya bergerak cepat sekali dan tahu-tahu dalam satu gerakan silat yang aneh dia telah menyusupkan satu jotosan yang hampir saja menghantam dada Wiro. Dengan penasaran, Wiro menghentikan larinya. Dia berdiri dan membuat gerakan pecut sakti menabas tubuh. Gerakan ini dilakukannya dengan perlahan. Dicobanya mengingat gerakan Ranata waktu diserang itu. Seharusnya si pemuda membuat gerakan mengelak dari kiri ke samping kanan, tapi dia ingat betul Ranata justru membuat gerakan dari samping kanan ke kiri. Dan lalu entah bagaimana tahu-tahu dia telah menyusupkan satu jotosan ke dada. Disinilah keanehan gerakan Ranata.
Dengan gerakan yang juga sengaja diperlahankan, Wiro membuat gerakan menentukan serangan yang dilancarkannya dalam jurus kedua sewaktu menghadapi Ranata. Pemuda itu membuat gerakan setengah terhuyung dan lenyap, tetapi tahu-tahu tendangannya meluncur ke kepala dari satu jurusan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan dalam ilmu silat yang wajar. Wiro merenung sejenak lalu membuat gerakan kipas sakti terbuka. Pada waktu itu Ranata mengembangkan kedua tangannya laksana seekor burung besar hendak terbang. Dalam ilmu silat wajar, gerakan seperti ini benar-benar satu keadaan yang amat empuk untuk diserang, karena bagian dada sampai ke kaki tiada terjaga. Seharusnya Ranata membuat kuda-kuda pertahanan dengan menutupkan kedua lengannya di muka dada. Tapi justru dengan cara aneh begitu rupa, Ranata berhasil merobek ujung pakaiannya dengan tangan kiri dan memukul bahunya dengan tangan kanan. Betul-betul edan. Ilmu silat apa yang dimiliki orang Sinting itu, kata Wiro. Digaruknya kepalanya berkali-kali, otaknya berpikir terus. Kembali setahap demi setahap diingat dan dibayangkan gerakan Ranata. Hampir sepeminuman teh memeras otaknya, akhirnya baru pendekar 212 berhasil memecahkan keanehan dan kehebatan ilmu silat yang dimiliki Ranata. Dan pendekar ini jadi tertawa gelak-gelak. Sebenarnya dasar permainan silat yang dimiliki Ranata tidak ada bedanya sama sekali dengan ilmu silat manapun. Cuman dalam gerakan-gerakan yang dipakainya semuanya dilakukan secara terbalik hingga dengan sendirinya aneh dan sukar diduga. Dan satu-satunya cara untuk dapat menghadapi ilmu silat seperti itu ialah dengan jalan membuat gerakan-gerakan silat secara terbalik pula. Bukit Gong seperti telah dituturkan sebelumnya, bukit ini berbentuk bulat. Pada pertengahannya terdapat bagian tanah yang tinggi memuncung ke atas yang juga berbentuk bulat. Bentuknya yang seperti itulah yang membuat bukit ini dinamakan Bukit Gong. Sebuah bangunan kayu jati terukir-ukir amat bagus berdiri di puncak Bukit Gong. Inilah tempat kediamannya Munding Wirya, orang tua sakti yang telah membawa gadis cilik adik kandung Ratih. Dan ke sini pula lah pendekar 212 Wiro Sableng menuju. Wiro sampai di Bukit Gong sewaktu matahari telah jauh condong ke barat. Dia langsung masuk ke dalam dan menjura di hadapan Munding Wirya. Di samping seorang tua saat itu duduk gadis kecil yang kelak akan menjadi muridnya. Mohon maafmu orang tua, pesan dan tugas yang kau berikan gagal kulaksanakan. Sesuatu telah terjadi, kata Wiro. Munding Wirya meneliti paras Wiro Sableng, memperhatikan ujung pakaiannya yang robek, lalu bertanya, apakah yang telah terjadi? Wiro lalu menuturkan peristiwa yang dialaminya. Munding Wirya mengangguk-anggukkan kepalanya. Coba terangkan ciri-ciri orang tua itu, katanya. Wiro menerangkan, tak salah lagi. Pasti dia adalah Citrakarsa, kata Munding Wirya. Di wajahnya menyeruak sebuah senyum kecil. Siapakah orang tua yang bernama Citrakarsa itu sebenarnya? Juga anaknya yang berotak miring tapi berilmu lihai itu, tanya Wiro ingin tahu. Munding Wirya menarik napas panjang lalu menjawab, dulu dia adalah seorang menteri kerajaan Pajajaran, berilmu tinggi, berotak cerdas, berbudi luhur, bijaksana, serta jujur. Lalu Munding Wirya menceritakan asal-usul sampai Citrakarsa bersama anaknya melarikan diri tinggal di dalam hutan. Mau tak mau, pendekar 212 merasa terharu juga mendengar kisah yang menyedihkan itu. Mungkin sekali karena hibah terhadap orang tua itulah Ratih mengambil keputusan untuk tinggal di situ, kata Wiro. Kurasa demikian, menyahuti Munding Wirya. Setelah saling berdiam diri beberapa lamanya dengan berbisik-bisik, Wiro kemudian menerangkan tentang kematian Ibu Ratih di hutan Buludak.
Munding Wirya mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan membelai kepala gadis kecil di sampingnya. Kelak hari pembalasan akan tiba bagi manusia-manusia terkutuk di hutan beludak itu, desis Munding Wirya. Mungkin ada pesan atau tugas lain yang harus kulaksanakan sehubungan dengan pertemuanmu dengan guruku, bertanya Wiro. Munding Wirya menggeleng. Jika begitu, perkenankan aku minta diri sekarang. Munding Wirya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.